Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KKNIK DRTB 88 IAIN Kudus bersama saya Eva Ainun Najihah, mahasiswi Tadris Biologi IAIN Kudus. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kalian pernah tidak memperhatikan kalau di sekeliling kita sejauh mata memandang yang kita lihat pasti adalah hamparan berwarna hijau. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan yang kita lihat di sekitar kita, entah itu yang kita tanam atau tumbuh dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu, tumbuhan itu akan semakin bertambah tinggi dan membesar. Lalu, kira-kira apa sih yang membuat tumbuhan bisa menjadi tumbuh tinggi dan membesar? Nah, tumbuhan bisa bertambah tinggi dan membesar disebabkan karena adanya jaringan penyusun pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian, apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai struktur dan fungsi sama. Nah, jaringan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang mempunyai kemampuan untuk terus membelah diri tak terbatas. Nah, jaringan meristem ini mempunyai ciri-ciri selnya kecil-kecil, inti selnya besar, dinding selnya tipis, dan vakuolanya kecil. Ini adalah gambar dari jaringan meristem atau biasa kita sebut dengan jaringan embrional. Nah, jaringan meristem dibedakan lagi berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua. Yang pertama, meristem primer, yang kedua, meristem sekunder. Yang pertama, meristem primer. Nah, meristem primer ini selnya berasal dari perkembangan secara langsung dari sel-sel embrional, misalnya pada kuncup, ujung batang, dan ujung akar. Nah, aktivitas dari meristem primer ini menyebabkan batang dan ujung akar tumbuh memanjang. Pertumbuhan ini biasa disebut dengan pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder ini selnya berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, misalnya pada kuncup dan kambium gabus. Nah, aktivitas dari meristem sekunder ini menyebabkan tubuh tumbuhan menjadi membesar. Pertumbuhan ini biasa disebut dengan pertumbuhan sekunder. Jadi, meristem primer itu tumbuh ke atas, kalau meristem sekunder itu tumbuhnya menyamping atau menjadi membesar. Nah, kemudian berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal, yang kedua, meristem lateral, dan yang ketiga, meristem interkalar. Yang pertama, meristem apikal, terdapat di ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, meristem lateral, letaknya sejajar permukaan organ tempat ditemukannya, misalnya kambium dan kambium gabus. Dan yang terakhir, yang ketiga, meristem interkalar, letaknya di antara jaringan dewasa, contohnya pada pangkal ruas batang rumput. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan sifatnya sudah tidak meristematis lagi. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 5. Yang pertama, jaringan epidermis, yang kedua, jaringan parenkim, yang ketiga, jaringan penyokong, yang keempat, jaringan pengangkut, dan yang terakhir, yang kelima, jaringan gabus. Yang pertama, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang terletak paling luar dari tumbuhan, terdiri atas lapis sel yang pipih, berbentuk balok, dan rapat, serta tidak ditemukan ruang antar sel. Nah, jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di sebelah dalamnya. Oh iya, jaringan epidermis ini bisa mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma, sel tipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan dasar.
Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang terdapat di hampir semua bagian tumbuhan. Nah, jaringan parenkim ini terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan hidup, bersegi banyak, serta ditemukan ruang antar selnya. Nah, fungsi dari jaringan parenkim ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Misalnya, parenkim asimilasi. Ini mengandung klorofil, berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, parenkim untuk cadangan makanan pada buah dan biji. Kemudian, parenkim airenkim. Nah, parenkim airenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan udara. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kolenkim, yang kedua sklerenkim. Yang pertama kolenkim. Kolenkim ini terdiri dari sel-sel hidup yang mengalami penebalan selulosa di bagian sudut dinding selnya. Nah, kolenkim ini berfungsi sebagai penyokong pada tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan juga tanaman herba. Contohnya, pada bagian terluar batang dan urat daun. Yang kedua, sklerenkim. Sklerenkim ini merupakan jaringan sel yang mengalami penebalan di seluruh bagian dinding selnya. Nah, sklerenkim ini terdiri dari sel-sel mati dan dinding selnya berupa zat lignin. Fungsi dari sklerenkim ini adalah untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, sklerenkim ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu serat sklerenkim dan sklerait. Yang pertama, serat sklerenkim. Serat ini itu mempunyai bentuk seperti benang panjang. Kemudian yang kedua, sklerait atau sel batu. Nah, dinding selnya ini itu sangat keras, terdapat di hampir semua tumbuhan, terutama pada kulit kayu, pembuluh tapis, dan juga pada buah atau biji, contohnya pada tempurung kelapa. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Yang pertama, xilem. Xilem ini terdiri atas unsur-unsur trakea, yakni trakea dan trakeit, serabut xilem dan juga parenkim xilem. Nah, xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Yang kedua adalah phloem atau biasa disebut dengan pembuluh tapis. Phloem ini terdiri atas unsur-unsur tapis, sel pengiring, serabut phloem dan juga parenkim phloem. Nah, phloem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan gabus atau periderma. Jaringan gabus ini merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder untuk menggantikan epidermis akar dan batang yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan gabus ini tampak jelas pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Jaringan gabus ini berfungsi untuk mencegah tumbuhan kehilangan air. Nah, struktur dari jaringan gabus pada tumbuhan dikotil ini terdiri atas velogen yang akan membentuk velum ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Nah, kita telah mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa memahami materi ini dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.